Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan mempresentasikan tentang resume pertemuan 11 sejarah pemikiran ekonomi, yaitu aliran institusional, aliran pemikiran ekonomi yang muncul pada tahun 20-an di daratan Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Thorstein van Blen tahun 1857 sampai tahun 1929. Van Blen adalah anak seorang petani miskin yang melakukan migrasi ke Norwegia dari Norwegia ke Amerika. Dengan latar belakang kehidupan yang serba kurang menjadi pangkal tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap getir, skeptis, bahkan ada yang menilainya sebagai pasif. Van Blen juga sering digelari sebagai seorang maverick, yang diartikan dengan orang yang suka dari yang lain. Karena ia selalu berpijak pada pemikiran sendiri tanpa peduli dengan pemikiran-pemikiran umum yang dianggap lumrah. Gelar lain yang diberikan pada Van Blen adalah Knacklas, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide gagasan orang. Gelar radikal juga cocok untuk Van Blen sebab ia sering mempermasalahkan inti kebenaran dan tata kebenaran struktur masyarakat. Salah satu yang sering dipermasalahkan adalah kebenaran tesis neoklasik tentang konsep utilitas marginal dan asumsi tingkah laku konsumen rasional. Dengan gelar-gelar yang diberikan kepada Van Blen, ia sering diperbandingkan dengan Karl Marx, di mana Marx merupakan tokoh sosialis Marxis yang mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan sama-sama sering melewati arus serta revolusioner. Yang kedua itu motivasi konsumen. Dalam The Theory of Leisure Class, Van Blen menjelaskan hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumen masyarakat sebagai pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat ada di sekitarnya. Van Blen sering melihat situasi masa-masa lalu yang dinilainya lebih baik dari situasi dan keadaan sekarang, terutama dalam masyarakat Amerika yang diamatinya. Menurut Van Blen, dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling. Orang berusaha menghindar perbucitan yang akan merugikan banyak orang. Namun sekarang dalam masyarakat kapitalis finansial di Amerika, ialah orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja dan tidak tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang adalah uang dan segala sesuatu yang juga dinilai dengan uang. Orang-orang berlomba mencari dan merebutkan harta tanpa peduli akan caranya. Ini dikarenakan anggapan bahwa hanya harta yang mampu menaikkan status. Yang ketiga yaitu perilaku pengusaha. Dalam bukunya The Theory Business Enterprise, Van Blen lebih jauh menjelaskan kemiripan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku konsumen yang telah dijelaskan. Van Blen dalam hal ini melihat bahwa perilaku pengusaha Amerika di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Sekarang laba dan keuntungan sebagian tidak diperoleh melalui kerja keras dan dengan produksi barang-barang yang disukai konsumen, tapi lewat trik-trik bisnis. Van Blen melihat pada masa sekarang semakin banyak yang dijumpai jenis-jenis pengusaha pemangsa. Pengusaha ini adalah para pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui sebagai cara tanpa mempedulikan nasib orang lain, termasuk para pegawai dan kekayaan yang bekerja di perusahaan yang dimilikinya. Van Blen melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebut absurd ownership. Yang masuk ke dalam golongan ini adalah para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak ikut serta terjun langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Tokoh-tokoh institusional lainnya.
Vauban sebagai tokoh utama aliran institusional mempunyai cukup banyak pengikut, di antaranya Wesley Mitchell, Gunnar Myrdal, Joseph Schumpeter, Douglas North. Wesley Clare Mitchell tahun 1874 sampai 1948 adalah murid teman pengagum Vauban. Wesley berjasa mengembangkan metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business Cycles and Their Concepts. Dengan menggunakan bermacam data statistik, ia kemudian menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi. Sesudah Perang Dunia Kedua, ia mengorganisasi sebuah badan penelitian National Bureau of Economic Research. Penelitian ini memungkinkan lebih dikembangkan penelitian terdapat nasional. Fluktuasi ekonomi, perubahan produktivitas, analisis harga, dan sebagainya. Gunnar Carl Myrdal dari Swedia yang digolongkan pendukung aliran internasional, ia banyak menulis buku antara lain An America Dilemma, Value in Social Theory, dan lain-lainnya. Salah satu pesan Myrdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Joseph Schumpeter. Joseph berpendapat bahwa sumber utama kemiskinan bukan terletak pada domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan atau institusi masyarakat. Lebih jelas lagi, sumber kemiskinan terletak dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengaristeki pembangunan. Schumpeter membedakan pengertian invensi dengan inovasi. Invensi adalah hal penemuan teknik-teknik produksi baru, sedangkan inovasi mempunyai makna yang lebih luas, yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.